itu bukan dihapus. Standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat. Jadi dulu ada kelas 3, kan sekarang semuanya naik ke kelas 2 dan kelas 1. Jadi diharapkan lebih sederhana dan layanan masyarakat lebih baik. Nanti Permenkesnya sebentar lagi keluar sesudah Bapak Presiden tanda tangan. Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada 8 Mei lalu. Aturan tersebut mengatur peleburan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS yang akan diterapkan oleh Rumah Sakit Rekanan BPJS Kesehatan Juli 2025 mendatang. Penerapan KRIS menggantikan kelas BPJS Kesehatan bertujuan meningkatkan kualitas layanan rawat inap peserta. Penerapan kamar rawat inap standar atau KRIS harus memiliki 12 kriteria fasilitas. Di antaranya, memiliki ventilasi udara untuk kepentingan dilusi udara, alat pengatur suhu ruangan, pencahayaan ruangan yang memadai, dan kamar mandi wajib di dalam ruang rawat inap. Pelaksanaan BPJS Kesehatan KRIS diharapkan mampu penuhi prinsip keadilan dan gotong royong yang diamanatkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Namun, belum ada besaran pasti iuran yang akan dibayarkan peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan manfaat KRIS. Presiden Jokowi menyebut iuran akan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025 mendatang. Saya bertemu dengan Ana, peserta BPJS Kesehatan sejak tahun 80-an. Ana mengaku terkejut dengan adanya perubahan kelas BPJS Kesehatan. Ia menyebut harusnya sejumlah pelayanan ditingkatkan terlebih dahulu. Sejak tahun 80-an, kadang-kadang ada kekurangannya, tapi selama ini lumayan lah. Tidak terlalu baik sih. Kadang-kadang ada yang mesti kita ikut sibuk, umpama obat-obatan yang nggak ada di BPJS, kita harus cari sendiri di luar. Yang susah kadang-kadang obat itu. Ada rantai. Sementara Vira, anak dari Ana, mengaku selama menemani sang ibu ke rumah sakit untuk berobat, antrean pengguna BPJS Kesehatan mengular panjang. Kalau antreannya panjang, jadi datangnya langsung ngambil nomor, tergantung ke poli apa gitu kan. Udah kita tunggu tuh, kadang-kadang sampai sore gitu. Sampai sore? Sampai siang, nanti udah dapat nomor, kita ke polinya kan, nanti di sana nunggu lagi kan. Nunggu lagi. Bisa seharian. Harian. Karena kan abis dari misalnya kontrol, abis itu suruh nunggu lagi untuk yang berikutnya gitu. Mendengar akan diberlakukannya kelas rawat inap standar atau KRIS, Ana mengaku tak masalah, asal pelayanan yang diberikan bisa lebih maksimal. Sebetulnya tanggapan dari saya bukan berarti mesti jelek ya, asal terjamin. Meskipun sedih satu, tapi terjamin. Terjaminnya itu begini, jadi yang seharusnya diberikan kepada orang BPJS ya sama lah kalau kita, karena BPJS kan bayar juga, jadi jatahnya juga harus diberikan. Saya berkesempatan mewawancarai Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, menggali lebih dalam penerapan KRIS BPJS Kesehatan. Mungkin perlu kami luruskan dulu ya, bahwa Perpres 59 tahun 2024 yang baru tanggal 8 Mei kemarin dikeluarkan ya, itu tidak hanya mengatur KRIS, tapi nggak tahu yang dibicarakan KRIS terus ya. Jadi ini membicarakan tentang perbaikan Perpres sebelumnya, yaitu Perpres nomor 82 tahun 2018. Demikian juga Perpres 64 tahun 2020. Nah, apa yang diperbaiki? Banyak hal. Ya. Satu, masalah pemilihan tempat pelayanan kesehatan. Dua, tentang kaitannya kalau di PHK, ya, itu prosesnya bagaimana. Terus masalah mereka yang katakanlah nunggak gitu, lama. Nah, kalau nunggak nggak kena denda, tapi kemudian pakai pelayanan kena denda. Sekarang dendanya itu diturunkan. Tidak saja frekuensinya, tapi juga besarannya. Kemudian masalah terkait dengan screening. Screening itu bagaimana? Ya. Terus lalu terkait dengan KDK. KDK itu kebutuhan dasar kesehatan. Lalu baru juga terkait dengan KRIS. Nah, hanya yang terakhir ini yang rame terus. Penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS Juli 2025 mendatang dapat memengaruhi iuran yang dibayarkan peserta BPJS Kesehatan.
Rencananya, iuran KRIS bukan berdasarkan kelas 1, 2, atau 3 BPJS Kesehatan, melainkan iuran tunggal berasaskan gotong royong. Terkait kebijakan KRIS, ini mungkin boleh dari Kemenkes untuk menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya bagaimana nih Pak? Ini apakah baru atau saya dengar ini sudah lama sebenarnya kebijakannya? Kalau Perpresnya 59/2024 ini memang baru ditandatangani Bapak Joko Widodo, yaitu tanggal 8 Mei. Yaitu bagaimana peserta BPJS yang kemarin itu ada kelas 1, 2, 3, semuanya dijadikan satu menjadi kelas rawat inap standar. Kalau yang dirawat ya. Tapi sebetulnya proses penyiapan ini sudah 1-2 tahun yang lalu. Jadi sudah diberitahu ke seluruh rumah sakit akan ada kebijakan rawat inap standar bagi seluruh peserta BPJS. Berarti sudah ada rumah sakit yang menjalankan ini Pak? Sudah, jadi tahun 2023 sudah ada uji coba terus-menerus, kemudian dilakukan simulasi, kan ada 12 standar itu Mas Ere? Betul. 12 standar, nah diuji cobakan, kemudian disimulasi. Nah Alhamdulillah di tahun 2024 ada hasil dari evaluasi itu. Ada yang sudah memenuhi 12 kriteria, ada yang baru 11, ada yang 12. Tapi kalau dari hasilnya sekitar 85% sudah mengarah ke terpenuhinya 12 kriteria itu. Oke, berarti masih digodok ya Pak? Wah digodok, tapi nggak lama akan keluar ya. Nggak lama akan Dan keluar. itu akan diberlakukan 1 Juli tapi 2025. Oh, untuk iurannya? Iya.